Jadi kita tuh dulu tuh ada mau casting sinetron, tapi bawa demo dua lagu nih. Yang satu dikasih ke Bim Bim Slang, yang satu ke EMI. Nah, Bim Bim manggil, EMI manggil, tapi akhirnya mereka bilang bahwa kita kayaknya nggak jadi produksi album ini nih. Wah, kenapa nih? Bisa tiba-tiba tengah jalan kan udah beres rekam, udah mixing mastering, lambat laun kita mulai turun. Nah, dari situ mulai terjadi permasalahan kan. Kayak mulai dari gitaris yang pertama Obi keluar gitu kan, di keyboardis, terus gitaris kedua si NASA itu sempat keluar. NASA itu sempat keluar. Jadi ada yang harus saya akomodir keinginannya si netizen, katanya kalau si narasumbernya ngobrol jangan dipot. Itu rame, kalau nggak dipotong nggak rame, ini nggak asik nih. Iya, dari tadi udah pengen saya gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bareng saya Mr. Dik di acara Pura-Pura Podcast. Tapi berhubung sekarang di studio, jadi ruang bicara tadinya mau jalan-jalan, tapi berhubung kameramennya gering, jadi di rumah saja, akhirnya di rumah saja. Nah, bintang tamu sekarang di era 90 ya, 2000. Di era 2000, wah pokoknya mah pada zamannya, wah pokoknya mah ganteng siapa dia, PW Tahta. Mantap. PW Tahta. Kemarin tuh kita tuh kumahanya awalnya tuh ya. Naon teh? Ketemu kemarin teh by WA kan kemarin. By WA. Nggak tahu Kang Dik kita dapat dari siapanya WA saya teh ya. Bisa aja kemarin teh dari pokoknya oh ini nih pas kemarin teh. Jadi kan kemarin kita tuh pada sakit, APW. Ya. Saya sempat sakit, jadi tidak sempat syuting berapa minggu. Ya. Setelah saya beres, Batman sakit juga. Sakit, oke. Okay. Gitu. Jadi nyambung. Jadi aduh, sebulan kurang lah. Karena lumayan nih penyakit yang sekarang kawan kreasi rada aneh. Jadi pilek bukan pilek gitu ya. Pilek bukan sembarang pilek. Masuk angin juga nggak kemana-mana. Saya itu perasaannya masuk angin, tapi kerasanya nggak enak. Iya. Nah, APW. Kumaha Kang. Banyak pertanyaan yang Kang Tahta, saya penasaran. Masa sih orang tuanya pas berojol ngasih nama, wah namanya PW nih. Hanya benar. Nama aslinya siapa? Benar gitu kan? Iya. Terus saya bilang teh bener nih, cuman PW-nya aja nih. Saya bilang gitu, nggak cuman Tahtanya aja. Nah, ada beberapa kawan kreasi yang pengen Tahtanya kan di program Panggung Kreasi, Kang. Katanya gitu. Jadi ada satu program kita, Ruang Kreasi TV itu Panggung Kreasi, band main semi akustik. Oke. Gitu. Itu juga saya nanya-nanya, chit-chat juga sama teman-teman, tapi itu mah lebih ke teknis. Ya, nah, perbedaannya untuk saat ini, biasa kawan kreasi kan pada kepo nih. Pengen tahu lebih detail seorang PW ya, gitu. Siap. Jadi sekarang tugasnya APW ini menceritakan buat kawan kreasi dan memberikan apa ya? Berbagi pengalaman lah buat kawan-kawan kreasi bahwa bermain band itu begini loh. Kalau yang saya rasain, mungkin yang Tahta rasain, yang Abang rasain gitu. Jadi ceritakan dari awalnya bisa nyanyi, terbentuknya Tahta dan kadian-kadianakeun seperti apa? Coba. Saya ngopi sambil ngudut. Siap. Jadi dulu mah sebenarnya PW itu gitaris kan. Gitaris zaman SD. Jadi SD aja udah band-bandan tapi punk rock bahwa mah. Ya, main punk rockan gitu kan, terus jadi gitaris ke SMP masih punk rockan juga. SMA baru jadi temen teh ada yang nyari vokal karena vokalnya waktu itu dia nggak bisa aktif lah gitu vokalnya. Cobain lah nyanyi 2 lagu gini asup gening gitu kan. Tapi sebelumnya belum bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi mah nyanyi, cuma nggak pede gitu kan. Nggak pede untuk nyanyi. Tapi setelah dicoba
ternyata suara saya teh kepake gitu kan sama teman-teman yang lain gitu, apalagi itu untuk acara formil di sekolah lah gitu kan. Nah, jadi bukan apa? Metal. Oh, itu lagu pop. Bukan punk rock. Bukan lagu pop gitu. Dulu tuh dalam Maroon 5 dulu tuh kan. Jadi Maroon 5 lah. Gitu kan. Jadi situ dipakai terus akhirnya lebih serius ke musik, ke nyanyi justru. Dibanding main gitar gitu. Jadi nyanyinya lebih ditekuni, cari-cari referensi, bisa tuh nyanyi lagu iya gitu kan. Vokalis mah gitu kan. Cing lagu iya dinyanyikan ke saya jadinya kumaha lagu iya kayak cobain. Ternyata itu juga yang membuat karakter suara gitu buat saya mah gitu kan. Jadi karakter suara saya juga terbentuknya ya pada saat pencarian dari lagu-lagu yang dinyanyiin gitu kan. Beres dari situ, lepas SMA lah. Ya, ini udah gabung sama yang namanya Kanaya. Di SMA, band SMA. Jadi pas band Kanaya itu sebetulnya kakak kelas. Gitu. Saya mah pang bontotna. Kakak kelas. Nah, dari Kanaya udah pada keluar. Saya masih di SMA kan? Gitu kan, masih di SMA. Nah, ternyata si Kanaya inilah yang akhirnya jadi Tahta nantinya. Gitu. Jadi saya mah sebenarnya pemain cabutan. Gitu, pemain cabutan di Kanaya gitu kan. Dan waktu masuk ke label pun memakai nama Kanaya. Awalnya nama Tahta itu diganti oleh label. Gitu, waktu 2005-an teh gitu. Oh, berarti nama Tahta milik label lah ya. Nama Tahta diberikan label gitu. Diberikan label. Bandnya mah pengennya Kanaya. Bukan pengennya, mungkin ini nama bandnya namanya Kanaya. Lagunya seperti ini. Ya. Nah, itu APW keluar dari SMA tahun berapa tuh berarti? 2004-nya. 2004. Berarti mereka mah udah kuliah nih yang lain. Yang lain. Saya lepas. Jadi saya baru kuliah di Unisba 3 semester, 2 semester. Tahta dapat kontrak dari IMI dulu teh kan. Dapat kontrak. Yang tanda tangan juga bukan kita, orang tua, karena under 21 kan. Gitu. Jadi kita masih anak bawang kene. Seband semuanya. Jadi kan anak-anak yang lain juga PW 18, si Mahe 19. Terus yang paling gede itu ada 20 tahun. Si Obi waktu itu. Pemain gitar. Gitu, pemain gitar. Dari situ karena nggak bisa, jadi kontraknya pindah ke Bandung kan. Di tanda tangan kontrak dengan orang tua. Tahta teh. Lucu ya. Jadi kita yang main band yang kontraknya orang tua. Bener. Itu kan kejadian sama Beatles dulu ya, The Beatles juga gitu ya. Karena masih kecil ya. Iya. Berarti di Indonesia diwakili Tahta. Ya begitu. Terus ya udah, dari situ mulailah langsung. Tahun berapa tuh kontrak berarti? 2005. 2005. Jadi sebetulnya mah pas kita ngirim, jadi kita tuh dulu ada mau casting sinetron. Tapi bawa demo dua lagu nih. Cuma bawa 2 CD sih sebetulnya. Yang satu dikasih ke Bim Bim Slang. Yang satu ke IMI gitu kan. Satu ke IMI. Nah, Bim Bim manggil, IMI manggil gitu kan. Gitu. Pertama mah kita datang dulu ke Bim Bim sih gitu kan. Ngobrol dulu sama Om Bim Bim teh, gimana proses rekaman gini. Akhir sebetulnya udah sinyal untuk udah gabunglah sama Slang gitu kan. Slang Record waktu itu kan. Nah, tapi ternyata minggu depannya datang IMI manggil juga kan. Kumaha tuh jadi dipanggil duanana gitu kan. Datang juga ke IMI. Datang ke IMI langsung yang ngobrol-ngobrol lah gitu nya. Ngobrol-ngobrol, tapi lebih apa ya? Karena IMI kan pikiran waktu itu, IMI itu label luar negeri. Otomatis treatmentnya mungkin akan lebih baik gitu kan. Jadi milihnya ke sana gitu. Tapi bilang sama Om Bim Bim ya. Bilang atuh, wah sesadukan idola atuh Bim Bim teh kan. Saya emang geus bunga sebenarnya mah. Geus bunga bahwa aduh saya bisa masuk ke label yang saya ngefans dari SMP gitu kan. Gitu. Tapi ya udah sok aja jalan aja lah Tahta. Kanaya dulu kan. Jalan aja Kanaya. Oke, ya udah. Habis itu langsung dari EMI dibikinin dulu apa namanya teh kompilasi. Kompilasi yang jadi soundtrack film. Ya, tapi sebentar. Sebelum ke kompilasi ya.
maksudnya ini siapa tahu nih jadi pelajaran nih buat kawan-kawan kreasi. Kanaya, artinya kanaya itu apa? Ada artinya nggak? Ada, ngan pohon deui namanya. Tapi ada itu artinya. Ada kanaya itu apa ya dulu tuh? Si Obi gitaris yang bikin sih. Nama kanaya itu. Cuma emang ada artinya. Jadi maksudnya gini. Ada kemungkinan nama band yang kita pikirin baik-baik itu juga kan diganti juga sama labelnya kan. Betul. Begitu kan maksudnya. Poinnya itulah. Iya. Jadi buat kawan kreasi juga sesimpel itulah mungkin ya. Nama band itu harus jadi nggak apa namanya? Kita udah mikir nih, wah taunya pas udah ke label udah namanya inilah ya bener. Kan tong buntreng diharap masalah ngaran gitu kan. Buntreng diharap masalah ngaran gitu. Karena ada kemungkinan kan seperti yang Tahta alami dari Kanaya label menginginkan Tahta. Iya. Pertimbangannya apa katanya? Kenapa harus Tahta dan kenapa kalian mengiyakan? Itu Jadi, berarti ada orang tua juga ikut. Enggak. Itu meeting selanjutnya. Jadi setelah kontrak mah masih Kanaya. Gitu kan. Setelah kontrak masih Kanaya, habis itu rutin tuh kita seminggu 2 kali tuh coach apa ya namanya kayak training lah ya. Jadi memang EMI waktu itu bikin artisnya itu di-treat gitu. Dari cara public speakingnya gitu, terus dari cara dandanan dan lain-lain gitu. Di-treat sampai kita memang pas terakhir si bos itu Pak Arnel dulu. Gue udah tahajud katanya kayak gitu. Gue udah tahajud, nama yang cocok buat kalian Tahta. Itu bisa ngomong nanawan kan gitu kan ya. Udah tahajud pada nana gitu kan. Mas Arnel mah gitu aja. Suka ngerubah-rubah kealaman tuh. Suka ngerubah-ngerubah nama orang, dia mah gitu. Tapi nanti mudah-mudahan ada Mas Arnel sebagai produser lah ya. Iya. Kan kemarin sama musisinya terus ya, nih musisi gitu. Terus, nah, siapa tahu kan sama produsernya ya, Mas Arnel ada waktu ke Bandung, kita ngobrol-ngobrol jalan-jalan ya. Nah, terus dari situ akhirnya oke lah dengan Tahta itu ya. Walaupun memang si Mas Arnel itu nggak nyebutin artinya tuh apa gitu. Bertahta lah mungkin ya. Maksudnya ke sana gitu. Terus rilis di tahun berapa waktu itu? 2005 berarti ya? Berarti waktu APW lagi 2 semester itu rekaman dong? Anak-anak semua pada kuliah kan? Pada kuliah, akhirnya semua cuti kuliah semuanya gitu. Terus ya jadi kita emang dikasih base camp di Jakarta. Jadi kita langsung rekaman terus. Recording di sana. Recording terus di Musika dulu kan. Pertama di Blackboard, tapi itu cocok gitu kan karena jauh dan lain. Pas di Musika cocok gitu. Nah, dari situ lebih kerasa enak. Udah, jadi selama 2005 berarti ya, 2005 ke 2005 akhir itu terus produksi rekaman gitu. Rilisnya di 2005 dulu yang dasar pengecut. Jadi yang jadi soundtrack film gitu, yang jadi soundtrack. Nah, terus tadi pas mau ke soundtrack tadi nawarin ke soundtrack itu gimana? Ceritanya. Yang nawarin ke soundtrack. Ya jadi pokoknya begitu kita rilis sebelum album Tahtanya keluar itu Tahtanya dulu rilis di album kompilasi itu. Gitu. Jadi kayak sebetulnya kita diangkat sih itu. Karena sebelum singlenya sebelum albumnya keluar. Ya. Jadi diangkat karena pendamping kompilasinya band-band besar kayak ada band Raja waktu itu, terus siapa lagi? Ya banyak lah, ada beberapa band juga yang ikut kompilasi itu. Dari situ baru 2006 keluarlah album gitu. Ya dari situ mah album 1 jalan gitu ya. Jadi langsung kita di EMI itu nge-get sponsor. Yang pertama kan Softtek tuh kan. Menang sebut ya. Softtek, terus yang kedua LE dan lain-lain. Jadi memang si Tahta ini memang dijual benar-benar gitu. Sama label tuh dijual. Gitu akhirnya, tapi sebanding dengan tour yang kita jalanin gitu kan, sampai pernah 2 tahun gak pulang. 2 tahun karena terus tur tiap seminggu 2 kali, tapi dengan kota yang jauh lumayan kan ya. Jadi gitu nggak balik Bandung dulu lah ya. Nggak balik Bandung, udah nggak bisa balik Bandung dulu. Dari situ ya udah, akhirnya kita di EMI. Setelah EMI masuk album kedua 2007 ke 2008.
Nah di sini ada kendalanya karena kurang tahu juga ya dari labelnya sih gitu. Kita sih udah produksi rekaman dan lagu udah ACC gitu. Tapi akhirnya mereka bilang bahwa kita kayaknya nggak jadi produksi album ini nih gitu. Wah, kenapa nih bisa tiba-tiba tengah jalan kan udah beres rekam, udah mixing mastering. Padahal kontraknya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu berapa album? 3 plus 1? 3 plus 1 ya? 3 plus 1. Wah, kenapa Ji? Nah akhirnya disebut produksi album kedua itu disebut hutang gitu. Disebut hutang ya, kita nggak mau dong gitu kan. Kok jadi kayak gini gitu padahal kan. saya mah kan tidak mau berhutang tadinya ya. Iya. Pengen melunasi gitu ya. Pengen melunasi gitu kan. Terus ya udah sama anak-anak patungan bayar aja langsung, dibayar biaya rekaman kemarin. Kita ambil master punya kita kan. Master punya kita. Nah kita tinggal jalan-jalan nih nyari label baru gitu kan. Masuklah ke Naga Suara di tahun 2008 gitu. Jadi 2008 itu kita gabung Naga Suara yang tadinya mah pas Tahta masuk itu cuma ada sekitar 13 band. Naga Suara teh. Pas asup jadi 200 band cek saya gitu kan. Rada soak oke kan. Kenapa jadi 300 band gitu kan. Ngobrol lah sama para haji. Jadi dia punya sistem lah ya. Dia punya sistem dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya kita juga masih dapat soundtrack film loh. Single pertama kita tuh jadi soundtrack film Summer Breeze nama filmnya. Layar lebar. Kita masih dapat soundtrack film. Nah terus kelanjutannya kesininya, nah promonya mulai berkurang nih. Dan lambat laun kita mulai turun. Nah dari situ mulai terjadi permasalahan kan. Kayak mulai dari gitaris yang pertama Obi keluar gitu kan. Terus dari keyboardis, terus gitaris kedua si Nasa itu sempat keluar. Nasa itu sempat keluar 2000 berapa ya berarti ya? 2009-an ya berarti ya. 2009 ya pas Naga Suara berarti. 2009 keluar. Terus disusul Theo. Nah udah 3-an tuh kan. Jadi tinggal sisa bertiga. PW, Ihsan, Mahe. Nah dari situ di album kedua ini sambil berjalan itu kita narik Adi Brem, adiknya Ayah Ibrahim. Ya, untuk pemain gitar. Ya. Gitu. Jadi formasi pada saat itu berempat. Setelah berempat, dari situ berjalan kita masuk ke album ketiga 2010. Gitu. Ya emang dengan formasi berempat kemarin itu lebih luas sebetulnya. Lebih luas, jadi panggung di mana hajar sikat. Gitu. Main kemana-mana gitu. Emang sama yang bertiga itu waktu ada enggak gitu? Enggak, waktu manajemen dipegang label enggak gitu kan. Kalau ini manajemennya udah sama ini manajemennya udah benar-benar kita gitu kan. Jadi lebih luas gitu. Kita main kemana masukin acara pensi dan lain-lain gitu, masuk aja. Gitu. Itu di Naga Suara Mas Uus dan lain-lain enggak megang manajemennya kan? Enggak dipegang. Jadi mereka itu hanya label aja. Ya. Label yang punya master. Ya. Gitu. Ya udah dari situ si Tahta ini tadi yang formasi berempat akhirnya ketemu sama Weibi untuk album ketiga. Weibi ini yang punya Jimmy Van Houten. Tapi sama Naga Suara kenapa kok berhenti? Kontraknya berapa lama tuh? Kontraknya 2 album. 2 album. Tapi dalam perjalanannya satu album juga. Satu album juga. Nah, album berikutnya kenapa Cenah? Album berikutnya kitanya yang nggak mau. Jadi kita putus kontrak. Karena treatment di album yang pertama pun seperti itulah. Ya, jadi gitu. Sebelum album kedua kalian sudah memutuskan. Ya. Sebelum album ketiga. Ya. Jadi album kedua Naga Suara mau masuk album ketiga, mending mundur deh. Ya. Gitu. Akhirnya kita mundur keluar, nggak punya label lagi tuh kan. Ya. Bebas lagi gitu. Lamun zaman akhirnya mah enaknya. Kita boga label lagi jadi gitu kan. Kalau dulu untuk publish itu kan perlu power. Iya, betul. Kan? Betul. Perlu power masih yang konvensional ya. Gitu. Akhirnya ketemulah sama Jimmy kan di album ketiga itu 2010 kita masuk sama Weibi. Labelnya lebih enak ini, Weibi luas gitu. Maksudnya luas itu jadi dia nggak kaku kayak label-label sebelumnya
gitu. Jadi treatment dia mah memang musiknya kayak gimana, jadi nggak ribet lah, gitu. Pokoknya musik kita kayak gini. Oke. Dan promosinya jalan. Kita, YB itu ya 2010 ya. 2010. Semua acara pagi diisi semua. Acara pagi teh aja. Kan ya tanya kunci zaman itu kan. Acara TV pagi diisi, radio dijalanin gitu kan. Nah cuma manajemennya kurang di situ. Di label itu. Ya manajemennya ya kurang lah gitu. Tapi dipegangnya sama label manajemennya. Ya karena tadi si label ini luas gitu. Jadi job bisa datang dari mana bisa saja. datang dari itu. Gitu. Oke. Ya, jadi nggak ada apa ya? Ada ketentuan khusus ya. Nggak ribet lah intinya gitu. Ya. Gitu. Akhirnya keluar tuh album ketiga Dunia Laki-Laki itu kan cuma mini album konsepnya. Berapa lagu tuh? Cuma 65 ya, segituan lah. Keluar. Nah, itu sampai perjalanan 2011, 2012. Nah, yang berempat ini komitmen ya udahlah. Kayaknya mulai tuh karena manajemen padahal promo jalan. Tapi manajemennya kurang bergerak. Gitu kan. Manajemen labelnya, manajemen kitanya gitu kan. Kurang bergerak. Akhirnya kurang job terus turun. Akhirnya 2012 kita komit ya udah kita vakum dulu lah. 2012. Nah dari 2012 itu kita memang sama-sama buka bisnis masing-masing. Gitu. Buka bisnis masing-masing. PW buka clothing, terus si Mahe nerusin usaha bapaknya kan. Terus yang lain ada yang kerja juga, ada yang ini. Si Brem tetap di musik. Kalau Brem karena dia punya studio kan. Punya studio. Itu 2012 vakum. Nah baru kemarin 2018 akhir ada ide untuk kumpul lagi gitu. Tapi dari gitaris yang udah keluar. Gitu, dari NASA tadi. Gitu. Setelah 5 tahun itu vakum. Yuk kita kumpul gini. Oke, cuma yang berhasil kumpul PW, Mahe sama NASA. Ya, bertiga gitu kan. Ya udahlah, bertiga aja jalan. Berarti yang nggak ikut siapa? Banyak, Obi, Ihsan sama Theo. Oh, dia nggak ikut ya. Ya. Sama Brem berarti ya kalau sama Brem ya. gitu. Yang nggak ikut. Ya. Nah, dari situ beres kumpul 2019 kita ngeluarin single judulnya Kopi Pagi Ini gitu. Tapi keburu pandemi itu ya kan gitu kan. Pandemi padahal udah kita ada rencana tour promo 20 titik tuh kan. Dari situ nggak jadi, ya udah turun lagi kan. Kita masing-masing lagi gitu. Tapi waktu 2012 itu kalian itu maksudnya PW aja. Itu kan clothingan ya. Iya. Yang terus tadi saya dengar juga Dendi ya. Iya, pernah endorse. Dendi pernah endorse. Dendi Nah, Bagindas. sekarang ini kawan kreasi jadwalnya Dendi Bagindas loh. Harusnya. Terus? Tapi Dendinya nggak mau, malu. Gitu. Gimana kan kalau sama virusnya aja lah, kan virus katanya mau reuni. Nanti dulu, maksud saya tuh nanti dulu ya. Jangan dulu sama virusnya, tapi Dendinya dulu. Iya. Gitu. Pengen tahu Dendi itu kan pemain apa meta gitu. Iya. Nah gitu. Dan saya cuma satu yang pengen saya tanyain sebetulnya soalnya tadi main band gitar, kenapa jadi lagu CINTA itu pertanyaan saya sih sebetulnya. CINTA benar-benar. Padahal nggak usah Dendi lah maksudnya ya, yang artinya begini, bukan saya tidak mengkotak-kotakan ya kawan kreasi, saya tidak mengkotak-kotakan jenis musik ini adalah begini, dan seniman musisi itu punya karakter masing-masing. Betul. Sebetulnya. Jadi disebut ada yang jago, enggak, semuanya juga sama, karena itu adalah berkah, itu adalah terahnya ya. Betul. Kita mempunyai bakat seperti itu gitu. Jadi semuanya juga bagus, cuman maksud saya ada pertanyaan-pertanyaan yang netizen juga banyak nanya. Jangan netizen lah, maksudnya anggapnya jangan penonton ruang kreasi, tapi teman-teman saya pun kan yang tahu Dendi,
kok jadinya sama band itu gitu kan. Sementara dulu dia berjuangnya di band ini, tapi kok jadinya sama band itu. Nah, waktu itu APW sempat mengendorse berarti ya clothingannya itu. Jadi 2012 itu bikin glove namanya, clothingnya namanya glove gitu. Nah, pada zaman itu kan band juga masih naik kan. Termasuk Bagindas. Bagindas gitu, terus siapa lagi, Niji dan lain-lain masih aktif lah gitu ya, nggak kayak Tahta lagi vakum gitu kan. Nah, karena punya link ya udahlah, cobain Bagindas deh. Ya, biarnya udah waktu itu gitu kan, dan yang lain udah gitu. Dan bantuan lah cek saya thinking. Oke, siap. Akhirnya jalan biasanya main di band acara pagi itu. Acara pagi. Terus si merek dasar jumlah gini kan. Acara pagi. So pebadak-badak tak pas clothing tadinya tak. Oh. Pada saat itunya jadi lebihkan ke ayah coba-coba band ini pakai kaos apa. Iya benar. Coba band ini di-endorse sama siapa? Iya. Ya? Iya malah jadi ini kan. Iya, jadi tren untuk perang para si clothing. Clothing jadi pepilun kan. Clothing jadi pepilun, jadi ngiluan, ternyata ngiluan rame. Acara pagi itu ya. Itu berarti sempat ke alamin lah. Iya. Sempat ke alamin sebagai pelakunya. Ya. Sempat ke alamin juga sebagai pengendorse. Betul. Cuman tapi Dendinya aja waktu itu ya. Dendinya aja, terus sama anak-anak Goliat ada gitu ya, sama anak-anak Goliat sahadenya. Iya, Goliat Hello dulu. Hello ya. Yang rame pada saat yang rame pada angkatan ya. Angkatan. Nah, gitu kawan kreasi ceritanya. Jadi saya agak kemarin saya sempat ngelihat ada katanya. Jadi gimana ya, kalian ekspektasinya coba jangan ke talk show gitu. Jadi kalau talk show itu saya menanyakan, dia menjawab dan saya diam. Terus udah selesai saya menanyakan, dia menjawab, saya diam. Sebetulnya ini konsepnya sih ngobrol gitu. Jadi ada yang harus saya akomodir keinginannya si netizen, katanya kalau si narasumbernya ngobrol jangan dipot. Itu rame, kalau nggak dipotong nggak rame, ini nggak asik nih. Iya, dari tadi udah pengen saya gas. Iya, terus kumaha. Nahan kene. Termasuk misalnya kayak gini, yang kehilangan waktu itu dari 6 orang itu. Nah, yang keluar itu pemain apa juga kan? Belum disebut nih. Obi itu pemain apa? Oke. Ini pemain apa? Jadi tinggal sisa 4 gitu kan? Ya, 3. Sisa 3. 3 nambah 1 lagi. Nambah 1 lagi sama si Bram itu. Nah, itu kan berarti ada kekurangan. Dari 6 ke 4. Pas di saat recording, ini yang ngisi alat musik yang 2 ini siapa? Itu kan belum tuh. Jadi saya agak bingung kan kreasi. Jadi janganlah. Cuma orang gue gitu. Orang jadi biar ceritanya clear gitu. Nah, tapi setelah NASA nih mengajak berkumpul tadi kan? Mengajak berkumpul sebelum rilis di tahun 2019, sebelum pandemi itu. Nah, buat kawan kreasi, tapi sebelum diteruskan nih, terima kasih juga untuk Gupo atas support jaringannya. Kalian harus tahu bahwa digital itu sekarang bukan cuman kamera digital, terus recording digital. Nah, beternak juga ada digital kawan kreasi. Seperti apa nih dia nih? Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo mudah dan aman.
semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Nah, jadi kalau kalian mau dulu apa, men? Tomodachi. Oh iya. Tamagotchi. Tomodachi mah restoran ya. Saking udah lamanya. Tomodachi mah ini Tamagotchi kan kita ngasih makan. Ternak kan kita ngasih makan gitu di game di situ. Terus sampai kita lagi ngobrol waktu itu sempat ada teman-teman yang dulu autis. Ini belum dikasih makan. Yeah. Nah, si Gupo ini sapi sama dombanya beneran. Nah, jadi kita beli sapi. Terus sapi itu punya kita dikasih aplikasi, nanti disuruh install aplikasi dan kita bisa ngeliat nih sapi gue lagi apa nih. Oh, gitu. Yeah. Terus kalau misalnya ternyata sakit ketahuan nih karena ada deteksinya, jadi dia dikasih kalung tuh si sapi tuh. Oh gitu. Wah, canggih. Dikasih kalung, jadi Tamagotchi model baru berarti. Tamagotchi model baru. Dan asli. Jadi kalau buat kalian-kalian yang pengen mencoba untuk beternak digital, hubungi Instagram ya. Hubungi di Instagram @gupo.id. Gupo-nya ini. GOOPO.id. Kalian bisa DM di situ menanyakan seperti apa, atau kalian juga bisa kepoin di IG-nya seperti apa sih gitu. Nah, oke. Terusin lagi. Yo. Tahun 2018. Kenapa NASA menghubungi bukan kalian yang sedang ada di dalam, yang tidak keluar nih? Menginginkan, yuk kita ngumpul lagi. Kenapa datangnya dari NASA yang udah keluar 5 tahun yang lalu gitu? Ya. Sebenarnya bukan NASA yang menghubungi, justru pada saat itu ya rumah tangga saya sedang retak kan. Rumah tangga saya sampai cerai kan. Akhirnya rumah tangga beneran? Ya beneran ini mah. Kira itu rumah tangga band. Rumah tangga suami istri. Sampai cerai. Saya cerai 2017 tuh kan. Galau kan. Tadi itu kan maksudnya tuh bingung cari temen ngobrol cari gitu. Ya memang NASA mah teman PW dari SMP gitu ya, udah best friend dari lama gitu kan, udah best friend. Nah akhirnya ketemu NASA lah gitu kan, dan nggak sebetulnya nggak ngeh tentang musik pada zaman 2017 itu, nggak ngeh musik lah gitu maksudnya. Nah tapi dari situ diidean ke NASA gitu, sok cobain lah solo karir gitu. Solo karir supaya bahasa lu ngabang-brangkeun lah gitu modelnya si NASA teh. Solo karir coba sekarang mah konsepnya PW sendiri nyanyinya gitu. Kita coba bikin ininya lah. Berjalan tapi cuma nggak lama lah gitu, cuma 2 bulanan lah, 2-3 bulan. Jadi belum punya single apa-apa.